سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Makanya salah satu di antara perkara yang cukup menenangkan adalah perkataan Hasan al-Basri. Beliau itu mengatakan, alimtu bi anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'antu qalbi lahu. Ada seorang ulama yang berkata ketika dia menceritakan narasi dalam hidupnya. Beliau berkata, saya itu tahu bahwasanya rezeki saya itu tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang di dalam mencarinya ketika aku tahu bahwasanya rezekiku tidak akan diambil orang. Jadi aku ngoyo sampai malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Tidak peduli halal dan haram. Kenapa? Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang. Aku juga tahu bahwasanya amalku tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Makanya aku menyibukkan dengan amalku. Aku tahu tidak ada tempat yang aku bisa sembunyikan ketika melakukan maksiat. Makanya aku malu ketika berbuat maksiat ketika pada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Dan aku tahu bahwasanya kematian itu menungguku. Dan aku mempersiapkan apa bekal yang harus aku persiapkan sebelum bertemu dengan Allah. Ini kan narasi. Ini akan mengasah keimanan kita kepada urusan dunia. Dan bagaimana yang harus kita lewati pada urusan berikutnya. Karena bagi orang yang beriman, ketika mereka memiliki sikap zuhud, orang yang zuhud itu yakin mereka itu mencari dunia, tetapi dunianya yang dicari bukan konteksnya ketika hidup, tapi nanti ketika di akhirat. Kebahagiaan yang mereka cari itu mereka fokus pada kebahagiaan babak yang kedua, yaitu kebahagiaan kita di akhirat. Makanya narasi ini ketika kita kaji, kita pelajari pada kehidupan kita, ketika kita ingin memiliki sikap zuhud itu tidak meruti. Sikap zuhud itu nggak bisa laduni, tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita memiliki sikap zuhud, nggak bisa. Sikap zuhud itu harus diasah keimanan kita dan keyakinan kita, mendapatkan referensi ilmu yang benar, mengkaji bagaimana para ulama ketika berinteraksi dengan syariat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan petunjuk syariat pada urusan dunia. Jangan sampai akhirnya apa? Kita ngaji, ujung-ujungnya ngaji itu selalu membahas tentang bagaimana kita menjadi kaya. Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu merupakan bagian yang perlu diikhtiarkan. Betul, bagian yang perlu diikhtiarkan. Tapi tidak aib kalau diri kita tidak menjadi kaya. Dan tidak menjadi dosa kalau diri kita fakir, kalau memang sudah berusaha. Dan memang irisan kekayaan dan kemiskinan itu merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan. Kalau kita sering menyampaikan bahwasanya seorang muslim itu harus kaya, seorang muslim harus kaya, saya khawatir kalau kalimat ini terlalu melampaui batas, tidak sesuai dengan takaran. Anak khawatir bahwasanya akhirnya orang nanti menganggap dirinya itu tidak baik ketika tidak bisa menjadi kaya. Makanya ketika kita mempelajari kembali ilmu adalah bagaimana ilmu ini mengarahkan kepada kita sikap hati yang benar di dalam menempatkan urusan dunia, dengan kita mempelajari biografi orang-orang solih, dengan narasi-narasi yang mereka miliki pada kehidupan ketika mereka berinteraksi dengan dunia. Narasi itu harus dibaca, narasi itu diterjemahkan, narasi itu diselami, supaya betul-betul kita paham bagaimana berinteraksinya kita dalam urusan dunia. Sekarang tidak menutup banyak perkara yang kita sering jumpai adalah banyak sekali hal-hal yang dikaji, dipelajari. Sekali lagi ya, ujung-ujungnya itu adalah masalah finansial. Bukan itu tidak boleh, boleh. Tetapi sekali lagi kekayaan itu tidak menjadi tujuan pada kehidupan. Menjadi kaya itu tidak menjadi tujuan. Karena sesungguhnya sesuatu yang kaya itu berarti sesuatu yang manis, dan apabila sudah berlebihan manis itu kalau sebagaimana gula yang terlalu banyak masuk dalam tubuh kita, kadang-kadang semacam itu. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita pengen zuhud, dibangun terus narasinya, narasi keimanan yang dimiliki sama orang-orang soleh kita terdahulu. Orang-orang soleh dulu tuh gimana sih narasi mereka? Kok mereka itu memiliki narasi-narasi indah pada kehidupan mereka? Itu yang kita ambil.
bukan narasi yang diambil sama orang hari ini. Karena narasi yang diambil dari orang hari ini mereka belum tentu selamat dan belum tentu benar. Narasi yang harus kita miliki dan narasi yang harus kita bangun adalah narasinya orang solih terdahulu. Dan narasi orang solih itu tidak pernah mengatakan bahwasanya kita wajib kaya. Nggak ada. Untuk bisa menjadi kaya supaya bisa membantu boleh. Tapi apakah setiap orang nanti akan ditakdirkan oleh kaya untuk bisa membantu orang? Belum tentu. Yang kita perlukan adalah apa sih yang kita harus pandang dalam urusan dunia itu. Salah satunya ini yang tadi kita sampaikan dari perkataan Hasan al-Basri. Saya tahu dunia itu tidak akan diambil orang, makanya saya tenang pada kehidupan saya. Sebagaimana kita menjumpai ada perkataan yang kemarin kita bahas itu. Ada perkataan dari seorang ulama yang mengatakan bagaimana saya takut menjadi miskin gitu. Bagaimana saya takut menjadi miskin kalau saya merupakan hamba dari Zat yang maha kaya ya. Maka ini kita pelajari. Jadi bagaimana para ulama terdahulu di dalam membangun konsep hati mereka berinteraksi pada dunia itu harus kita miliki. Sikap itu harus kita baca, harus kita selami, harus kita mengerti dengan benar, supaya narasi-narasi itu mampu kita ambil menjadi narasi kehidupan kita, supaya kita akhirnya bisa memiliki sikap hati untuk zuhud pada urusan itu. Makanya mempelajari kisah orang soleh itu penting. Dan salah satu buah manis dari mempelajari kisah orang soleh itu adalah menjadikan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam kisah orang soleh terdapat kehidupan bagi mereka yang mengambil kisah itu dengan jujur. Senikmat-nikmatnya urusan dunia yang kita mampu peroleh dan apapun yang kita dapatkan, maka bandingan kenikmatan di dunia itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan kelak di akhirat yang Allah persiapkan. Ini harus diimani nih. Artinya harus mengimani betul bahwasanya kita selaku manusia memiliki dua babak. Ada babak yang pertama pada kehidupan di dunia, ada babak yang kedua. Babak yang pertama, seburuk apapun kita dalam urusan dunia, itu bukan berarti berakhir semuanya, karena masih ada babak yang kedua. Senikmat apapun kita pada kehidupan kita pada babak yang pertama, itu tidak menjadikan itu berhenti, tidak menjadikan kita akhirnya pasti nikmat, karena ada babak kedua yang sejatinya akan menunggu kita. Babak yang kedua itu tidak tergantung kekayaan kita dan tidak menjadi terpuruk dengan kemiskinan kita. Karena urusan akhirat itu tidak dipengaruhi oleh kekayaan kamu, dan urusan akhirat tidak dipengaruhi oleh kemiskinan kamu. Kalau kita tahu bahwasanya kita menuju kepada babak yang kedua, dan babak yang kedua tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, karena itu tergantung dengan amalan kita dan bagaimana sikap kita yang kita jalani pada ibadah kita kepada Allah ketika di dunia, maka ketika kita paham babak yang kedua yang menjadi masa depan bagi orang yang beriman tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita di dunia, itu yang menjadikan kita tidak akan mendewa-dewakan dan tidak akan menganggap kemuliaan pada apa yang kita miliki. Kita tidak akan memuliakan itu, tidak mengagung-agungkan itu. Kenapa? Kita tahu kok, kita mengerti kok, urusan akhirat itu tidak tergantung kekayaan dan kemiskinan kita. Jadi yang miskin tidak usah sedih. Bukan berarti kalau kamu miskin berarti akhiratmu menjadi buram. Kalaupun kaya, jauhlah sombong, karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu belum tentu kekayaan yang kamu miliki bisa membawa kebaikan pula dalam kehidupan di akhiratmu. Lah kalau kita paham bahwasanya kita akan mendatangi hari akhir dan hari akhir tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, maka kita akan bersahaja dengan apa yang kita miliki, dengan apapun yang kita dapatkan. Terlebih lagi kita juga mendapati dalam beberapa riwayat bahwasanya orang ketika semakin lapang dunianya sebagaimana orang yang berbelanja. Orang kalau semakin banyak dia belanja, semakin banyak dan semakin lama dia menunggu dan menghitung barang-barang itu di depan kasir. Akhirnya kalau orang sudah memiliki sebuah keimanan semacam itu, keimanan itu yang menjadikan kita kalaupun dapat juga tidak sombong dan tidak perlu diperlihatkan apa yang sudah kita miliki. Kalaupun kita luput juga tidak terlalu sedih. Kenapa?
Ya memang urusan ke akhirat tidak tergantung sama kekayaan dan kemiskinan kita kok. Makanya Hasan al-Basri memberikan kepada kita sebuah sikap yang baik. Sikapnya apa Hasan al-Basri? Kalau kamu menjumpai orang itu, kalau kamu menjumpai seseorang itu melampaui kamu, mengungguli kamu dalam urusan dunia, kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka katakanlah sama dirimu, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Itu obat, semacam itu tuh menjadi obat. Karena sikap untuk sembuh dari dunia dengan segala rasa manisnya yang melenakan dan melalaikan itu apa? Harus paham bahwasanya pada dasarnya kita ini memiliki dua babak. Babak yang pertama sebentar, babak yang kedua itulah sejatinya kehidupan kita. Makanya ketika kita mendapati pada urusan dunia, maka kata Hasan al-Basri, untuk menyembuhkan supaya kita tidak ngejar atas nama dunia dengan seluruh pencapaian yang ingin kita dapatkan, dan tidak menstandarkan bahwasanya kalau kamu kaya berarti kamu dikasihi sama Allah, kalau kamu miskin berarti tidak dikasihi oleh Allah. Itu kita harus paham, akhiratmu itu tidak tergantung kekayaan dan kemiskinanmu. Jadi ingat ya, hati-hati. Orang yang dikasih dunia itu bukan berarti dia dikasihi oleh Allah, dan orang yang dikasih kemiskinan bukan berarti dia banyak dosa. Ada orang yang terkadang dikayakan oleh Allah itu apa? Karena dia menjadikan semuanya untuk dunia, ibadahnya untuk dunia, amal solehnya untuk dunia, sampai akhirnya Allah berikan kepadanya dunia sesuai dengan niat yang dia miliki, tapi di akhiratnya dia tidak membawa apapun kecuali tanah. Karena balasan yang karena balasan dari apa yang diharapkan sudah diberikan oleh Allah kepadanya dengan mendapatkan dunia sesuai dengan niat yang dia miliki. Oleh karenanya, karena kita paham urusan akhirat kita tidak sama sekali terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, ya sudah. Jadi akhirnya kita ini kan tenang, kan? Bersahaja. Kita ketika meninggal dunia, kita membawa bekal yang sama, yaitu adalah kain kafan dan 2x1. Beda, ada kultur agama yang lain tuh kalau meninggal membawa seluruh kekayaan yang dia miliki lalu dikubur bersama dengan dia ketika dikubur. Agama kita nggak gitu. Agama kita sama sekali tidak sama sekali urusan akhirat itu terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Ketika kita paham urusan akhirat sejatinya jauh lebih besar daripada urusan dunia, maka urusan kita berada di ruang tunggu dunia itu harusnya tidak menjadi masalah besar dari apapun yang terjadi. Karena apa? Karena itu hanyalah sebagaimana sepenggal waktu di ruang tunggu yang tentunya kita akan melanjutkan pada perjalanan berikutnya di babak yang kedua. Dan babak kedua itu yang paling penting. Apakah kalau kamu kaya berarti akhiratmu menjadi lapang itu? Apakah kalau miskin lalu akhirat kita menjadi buram? Enggak kok. Bukankah surga itu diisi sebagian besar dari penduduk surga itu fuqara dan masakin, kata Rasulullah. Lalu apa yang menjadikan kita langsung terobsesi untuk terus kaya dan kaya, kaya dan kaya, lalu memandang aib pada kemiskinan? Saya itu suka geli gitu kalau ada orang mengatakan sebab kemunduran kaum muslimin itu karena mereka miskin-miskin. Kata siapa? Kemiskinan itu sebab dari kemunduran. Para sahabat itu miskin, sebagian dari mereka. Tapi peradaban itu mulia di tangan mereka. Karena mereka menempatkan urusan dunia itu bukan menjadi puncak penilaian mereka pada kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kan saya sudah sering mengatakan berulang-ulang. Menjadi kaya itu boleh. Tapi menjadikan hidup kita tujuannya kaya itu yang nggak boleh. Makanya akhirnya Rasulullah itu kalau menghibur orang dalam urusan dunia, kalau dia nggak dapat, caranya gampang kok. Rasulullah mengatakan, kalau kamu idza ra'aita syai'an yu'jibuka, kalau kamu melihat ada orang dengan pencapaian dunianya yang banyak, kata Rasulullah SAW, kamu mendapatkan orang mendapatkan pencapaian dunianya. Kata Nabi SAW apa? Kata Nabi itu, beliau berkata,
Kalau kamu melihat ada sesuatu yang mengagumkan dari apa yang kamu lihat dari teman kamu, dia memiliki ini, memiliki itu, maka katakanlah bahwasanya saya lupa itu. Rasulullah SAW itu menyampaikan, jadi kalau ada kita melihat bahwasanya kehidupan dunia itu kita jumpai dari orang, maka katakanlah bahwasanya dunia akhirat itu lebih baik. Akhirat itu sejatinya lebih baik dari apa yang kita temukan, dari apa yang kita lihat dari teman ataupun pencapaian dari harta orang-orang yang ada di sekitar kita.